Wilujeng Sumping Telkomers. Perkenalkan, aku Dini. Dalam video kali ini, aku mau menjelaskan tentang salah satu aspek feasibility study, yaitu aspek pasar. Aspek pasar merupakan aspek pokok yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu usaha dalam mengembangkan usaha yang akan dieksekusi. Dalam aspek ini, perusahaan menganalisis potensi pasar, intensitas persaingan, pangsa pasar atau market share yang dapat dicapai, dan menganalisis strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk mencapai pangsa pasar yang diharapkan. Pasar atau market adalah tempat transaksi antara penjual dan pembeli. Pembeli menukarkan barang yang dia punya dalam bentuk uang dengan barang yang dimiliki oleh penjual dalam bentuk barang dagangannya. Lebih tepatnya, pasar adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki keinginan, daya beli, dan kemauan untuk membelanjakan uangnya. Jika market adalah tempat perdagangan, maka marketing atau pemasaran adalah kegiatan menawarkan produk penjualan. Produk tersebut adalah hasil dari riset pasar yang dilaksanakan untuk menentukan target pasar. Penjual perlu mempertimbangkan 5 hal seperti jenis atau bentuk pasar, jenis pembeli, pesaing, sistem harga, serta metode distribusi dan pemasaran. Sebelum berbisnis, penjual perlu mengetahui jenis dan bentuk pasar di mana mereka akan berjualan. Berdasarkan bentuknya, terdapat 4 bentuk pasar, seperti pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Sedangkan berdasarkan jenisnya, terdapat 4 jenis pasar, seperti pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual, dan pasar pemerintah. Harga merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh para penjual untuk menarik konsumen. Dengan melakukan analisis penawaran, penjual bisa mengetahui harga penawaran atas barang di suatu pasar sebelum menetapkan harga jual. Analisis penawaran mempertimbangkan 4 faktor, seperti harga barang lain-lain, biaya faktor produksi, tujuan perusahaan, dan tingkat produksi. Dalam aspek pasar, tentunya produk harus disampaikan secara tepat kepada konsumen agar dapat bersaing di pasaran. Salah satu metode yang digunakan yaitu dengan model STP atau Segmenting, Targeting, Positioning. Model STP adalah kerangka kerja yang menyederhanakan proses segmentasi pasar. Model ini berfokus pada pemilihan segmen yang paling berharga bagi bisnis serta pengembangan strategi pemasaran produk, sehingga penyampaian pesan lebih relevan untuk masing-masing segmen. Poin pertama yang harus diperhatikan dalam model STP yaitu segmentasi pasar, yang merupakan proses di mana pelanggan terbagi atas orang-orang dengan kebutuhan dan karakteristik yang sama. Terdapat beberapa variabel penentu segmentasi pasar, seperti berdasarkan geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Untuk menarik minat konsumen, tentunya kita harus mengetahui target market yang akan disasar, yaitu dengan cara mengevaluasi lalu memilih segmen pasar. Setelah mengetahui target market yang akan dituju, menetapkan posisi dalam pasar atau market positioning perlu dilakukan dengan maksud mengkomunikasikan keunggulan produk agar nantinya bersaing dalam benak konsumen. Setelah mengetahui segmen pasar yang akan dituju, tentunya kita harus memperhatikan harga produk yang akan ditawarkan. Harga yang tidak sesuai dengan pasar dapat menyebabkan tidak lakunya suatu produk di pasaran. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menentukan suatu harga, yaitu dengan skimming pricing, penetration pricing, status quo pricing, dan discount pricing. Strategi yang digunakan dalam penentuan harga tentunya harus sesuai dengan segmen pasar yang akan disasar. Agar dapat menetapkan strategi pemasaran kompetitif yang efektif, berikut merupakan 6 cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui potensi perusahaan sekaligus menyusun strategi bisnis, yaitu 1. Mengidentifikasi pesaing dengan mengikuti ciri-ciri. 2. Menentukan sasaran pesaing demi kepuasan pelanggan. 3. Mengidentifikasi strategi pesaing dengan menelaah berbagai dimensi. 4. Menilai kekuatan dan kelemahan pesaing dengan melakukan riset pemasaran terhadap pelanggan, pemasok, dan lain sebagainya. 5. Mengestimasi pola reaksi pesaing. Dan yang terakhir,
Memilih pesaing dengan memutuskan pesaing mana yang harus disasar. Saat mempersiapkan survei kelayakan, kita harus tahu cara mengajukan pertanyaan yang tepat agar informasi yang didapatkan akurat. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat mempermudah kamu. Setelah mendapatkan informasi yang tepat, berikut beberapa pertanyaan umum yang dapat kamu tanyakan. Meliputi pertanyaan tentang permintaan, pelanggan, pesaing, serta harga dan saluran distribusi. Terima kasih Telkomars telah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa dengan aku di video selanjutnya. Hatur nuhun!